dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa enggak ada di antara kalian itu yang mau menganalisis unta? Menganalisis unta. Menarik. Kenapa yang enggak disebutkan analisis macan? Kenapa enggak kuda tapi unta? Ternyata Allahu Akbar. Saya pernah langsung kaji tafsir ayat ini, membentuk kelompok unta, pansus unta. Ya, langsung dibentuk tuh tim untuk meneliti prakteknya, belajarnya tafsir, Pak. Saya pernah ngajar dulu waktu di Tripoli itu, saya kumpulkan teman-teman, dibentuk kelompok-kelompok binatang dalam Al-Quran. Jadi ada kelompok monyet, kelompok unta. Memang paling nggak enak saat dipanggil monyet gitu kan. Unta, kelompok monyet, kelompok unta, panggil. Itu meneliti kenapa Yahudi dikutuknya jadi monyet misalnya. Kunu qiradatan khasin, Al-Baqarah 65 itu. Ya, karena ada kelompok unta, kenapa unta disebutkan, silahkan teliti. Ternyata begitu kelompok unta ini presentasi, ada banyak yang nggak kita ketahui, Pak. Allahu Akbar. Unta punya selaput di matanya yang tahan dari terpaan badai. Makanya unta itu disebut safinatus sakhra. Ya, kendaraan padang pasir yang paling tangguh. Anda pakai Ferrari, pakai Mercy, Lamborghini, lewat padang pasir sedang badai, berhenti, monggok Anda. Unta santai aja jalan. Lewat aja. Dia punya selaput tuh di matanya, tutup aja. Unta punya tembolok yang bisa memasukkan air dan tahan minum sebulan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan nggak minum, bayangkan. Unta bisa nggak minum dalam waktu 3 bulan, tahan air, tangguh. Unta hewan yang sangat penyayang, terutama bagi anak-anaknya. Itu kalau musim panas, dia mau memberikan susu kepada anak-anaknya, maka si unta ini akan berendam dulu, Bu, dalam air. Setelah itu baru dia berikan susunya kepada anaknya. Kenapa? Saking inginnya unta ini memberikan susu kepada anak dalam keadaan anak nyaman meminumnya. Kalau sedang musim panas, kan keadaan panas ketika diambil susunya, maka dia rendam dulu supaya teduh keadaannya, baru kemudian diberikan kepada anaknya, dan anaknya bisa menyusu dalam keadaan teduh, bagian dari ASI ibunya. Unta hewan perasa. Makanya ketika unta berinteraksi dengan manusia mesti hati-hati. Di Libya pernah kejadian, di unta itu begini, kalau Anda baik tuannya kepada unta, unta akan berkhidmat pada Anda dengan cara yang baik. Tapi kalau Anda jahat pada unta, wah, dia akan rekam sosok Anda di kepalanya dan akan dikejar Anda dimanapun Anda berada. Pernah kejadian di Libya itu, guru saya cerita, ada orang punya peternakan unta, pada satu unta sifatnya nggak bagus, disering dipukuli, jarang dikasih makan. Tiba-tiba satu malam, unta ini keluar dari kandangnya, dia tahu di mana tuannya tinggal, langsung dia dobrak pintunya, diinjak-injak sampai meninggal. 5. Unta hewan yang cerdas. Dan dia patuh pada isyarat. Karena itu orang Arab sejak zaman jahiliyah, mereka punya syair-syair khusus dalam perjalanan yang membuat unta itu merasa nyaman. Jadi kalau bapak sekarang, ibu naik mobil, kan kita bisa atur kan kecepatan berapa, gitu kan? Mau digas, mau direm, mau ditahan, kecepatan sekian. Dulu orang jahiliyah kalau mau pakai unta, kecepatannya diatur pakai syair, pakai lirik, pakai irama, pakai puisi. Jadi kalau pengen santai, dilakukan pada unta dengan irama tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanam kimin mikro habibin wa manzili bisafili wa baina dakhuli fahawmali. Untanya santai begini. Tapi kalau sudah kecepatan penuh, dia pakai rojas. Mustafilun sautu sofiyah bulbuli ayya jaqal bitabili al-maw wa zahfa ma zahilahul buqari anta ya sayyidi wa sajidi wa mawladi fakam tayyumuni khuzayyilun muqayyqari fataftuhum midatin fi'li hadar rajuli faqala dadadada faqala wala muhadbili wal walad li wal li fabainul buqali wala ta'bina kada wala lidul muqali kahatan kakailani tabuli. Lari untanya bisa 60-80 km per jam, Pak. Kencang. Nah, kalau di peperangan matanya ditutup, bayu pacu sekuat-kuatnya. Unta. Makanya mesti ada, Pak, riset-riset itu mesti dikembangkan lagi. Orang dulu meriset al-maut jadinya pesawat terbang, meriset al-hadid menemukan atom, riset ini menemukan itu. Ya sekarang kita apa yang diriset sekarang? Kata Allah, ayo riset, nazara.